Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tarot Official. Di sini saya meminta tolong kepada teman-teman semua untuk membantu like dan subscribe channel YouTube saya agar kedepannya saya lebih sering untuk membacakan readingan-readingan untuk teman-teman semua. Di sini saya menyampaikan bahwa kartu tarot ini hanyalah sebuah permainan yang menyerap energi banyak orang, bisa jadi cocok ataupun sebaliknya. Maka ketika terjadi ketidakcocokan dengan teman-teman, energi teman-teman jangan dipaksakan. Karena kita sebagai manusia biasa hanya bisa menyerahkan kehidupan kita kepada Sang Pemilik hidup. Kita akan masuk untuk zodiak Libra ya. Untuk readingan hari ini, untuk zodiak Libra dengan tema semesta menyiapkan hal ini untukmu. Kita akan lihat hal apa yang disiapkan semesta untuk zodiak Libra. Saya minta teman-teman fokus pada kartu agar saya dapat merasakan energi teman-teman semua. Kartunya akan saya pilih secara acak. Kita akan melihat bersama semesta menyiapkan apa untuk sosok Libra. Di kartu pertama ya, semesta menyiapkan ketenangan hati, ketenangan pikiran untuk Libra. Di mana di sini Libra ibaratnya menarik diri ya dari kebisingan, dari hiruk-pikuk kehidupan, dari persoalan-persoalan yang Libra hadapi ya. Menarik diri bukan berarti meninggalkan, tetapi ibaratnya lebih ke mencari solusi ya, mencari ketenangan, mencari kedamaian di dalam diri sendiri dengan cara ibaratnya merenungkan ya kebaikan-kebaikan ke depan akan seperti apa. Ibaratnya meminta ya, meminta petunjuk dari semesta. Di kartu kedua ini ya, semesta menyiapkan kelimpahan untuk Libra. Kelimpahan di sini ibaratnya bisa jadi finansial, bisa jadi berkelimpahan di dalam hati ya, untuk memberi di dalam pikiran. Ibaratnya ada saja ide-ide baru yang muncul di dalam diri Libra ya. Ini berkelimpahan ya. Bisa jadi ide-ide cemerlang akan selalu muncul, finansial yang membaik, bahkan ketika memberikan ya, memberi di balik kelimpahan itu Libra akan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan ya, memberi tanpa pamrih, memberi dengan adil, bahkan tidak mengharapkan segala sesuatu, tidak mengharapkan imbalan, karena ibaratnya Libra ini memberi dengan kasih, dengan penuh ketulusan di dalam diri. Maka semesta akan mendukungmu, apa yang kamu tabur ya akan kamu tuai. Ibaratnya semesta mendukung segala kebaikan yang Libra perbuat untuk orang-orang di sekeliling Libra. Kemudian di kartu berikutnya ya, semesta mengingatkan Libra harus tetap berwaspada. Impian-impian Libra ini sudah Libra tancapkan. Namun di balik itu semua Libra harus tetap berwaspada, tetap fokus pada satu tujuan ya. Jangan sampai titik fokusmu tidak terletak pada satu tujuan, tapi pikirannya kemana-mana. Ibaratnya kamu harus fokus ya, kamu tetap berjaga-jaga untuk mewujudkan mimpi, untuk mewujudkan harapan dari Libra. Kemudian di sini nampak ya, dari kartu yang ini nampak ya,
Kamu harus berhati-hati, harus berwaspada karena di sini semesta menunjukkan bahwa akan ada sosok ya. Sosok di lingkunganmu ya, orang-orang di sekitarmu yang hanya memanfaatkanmu. Ibaratnya ketika kamu sudah dalam masa kejayaan ya, masa berkelimpahan, akan saja ada orang-orang yang mendekatimu dengan tujuan tertentu. Maka Libra harus lebih berhati-hati, Libra harus lebih berwaspada agar kedepannya Libra akan menjadi pribadi yang bijak, Libra menjadi pribadi yang lebih baik dari masa lalumu ya, dari masa-masa sebelumnya ya. Maka kebijakan Libra ini Libra yang putuskan. Jika kamu dekat terhadap orang-orang yang negatif ya, atau orang-orang yang memiliki energi negatif ya, seperti ini. Libra akan merasakan sakit hati, kesedihan ya, kepedihan di dalam dirimu. Bahkan orang ini mendekatimu dengan tujuan tertentu, hanya mengambil keuntungan dari dalam dirimu. Maka kamu harus memang berhati-hati dan berwaspada. Di balik itu semua ya, semesta mengingatkan ketika kamu ibaratnya sudah mengalami ya bentuk seperti itu ya. Ibaratnya mengalami hal di mana kamu hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Ini membuat dirimu merasa bahwa kamu merasa sedih berlebihan, kamu merasa khawatir berlebihan ya. Padahal belum menjalani ke depannya akan seperti apa. Maka kamu jangan menyimpan kepahitan di dalam dirimu. Jangan menyimpan kekhawatiran yang lebih ya, berlebihan di dalam dirimu. Ibaratnya ketika semesta merancangkan segala sesuatunya untukmu, itu adalah untuk kebaikanmu. Tetapi kamu tidak boleh mereka-reka sebelum terjadi di dalam dirimu. Jadi hilangkan pikiran-pikiran seperti itu agar ke depannya kehidupanmu jauh lebih baik untuk Libra. Di sini ya, di sini nampak ada kartu The Moon. The Moon ini ibaratnya mimpimu ya, harapanmu ya, jangan sekedar hanya angan-angan ya. Harus kamu wujudkan, harus kamu lakukan ya, harus kamu gapai. Karena ibaratnya pemikiranmu harus sesuai, harus sejalan dengan apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Jadi harus sinkron pemikiranmu dengan tindakanmu. Jangan ibaratnya ini hanya pemikiran tidak realistis ya. Pemikiran yang tidak realistis jadi ibaratnya susah untuk dicapai, susah untuk digapai. Maka ke depannya Libra harus lebih berpikir realistis lagi ke depan ya. Jangan hanya sekedar angan-angan saja, mimpi-mimpi belaka. Ibaratnya mimpi yang tidak terwujud ya. Harus lebih optimis untuk diri sendiri bahwa saya mampu, saya bisa, saya akan gapai semua mimpi-mimpi saya. Kemudian di sini ketika kamu memiliki ibaratnya sudah optimis di dalam dirimu ya, maka kamu akan semesta akan membawamu pada pilihan. Ibaratnya pilihan ini sangatlah banyak ya, pilihan hidupmu akan sangatlah banyak, semesta menyiapkan. Namun di balik itu semua kamu harus berhati-hati memilih, karena bisa jadi sesuatu yang kamu pilih itu malah menimbulkan permasalahan di dalam dirimu sendiri. Sedangkan kita memilih itu untuk kebahagiaan kita. Maka Libra harus lebih berhati-hati, lebih bijak lagi Libra dalam memilih agar kehidupanmu ya bisa lebih baik. Apa yang kamu pilih tidak salah untuk dirimu. Apa yang kamu pilih ya sesuai dengan kapasitas dirimu, sesuai dengan mimpimu. Jangan kamu bermimpi A, tetapi pilihanmu malah pilihan di C. Jadi tidak seperti itu. Jadi kamu harus sesuaikan dengan mimpimu, apa yang harus kamu pilih, jalan mana yang harus kamu tempuh ya. Semesta menyerahkan semua kepadamu, keputusan ada di dirimu sendiri. Di balik itu semua ya, melalui masa-masamu yang sulit, melalui orang-orang di sekitarmu, melalui
apa yang sudah kamu lalui dalam perjalanan hidupmu, ya. Semesta menyiapkan sosok yang bijaksana di dalam dirimu. Kebijaksanaan itu akan muncul, ya, ketika kamu sudah mempelajari semua pengalaman-pengalaman hidupmu di masa lalu. Melalui kepahitanmu, sakit hatimu, ya, melalui orang-orang yang ada di sekelilingmu. Di sini bahkan kamu akan menjadi sosok yang ibaratnya adil, bisa mengambil suatu keputusan, ya, baik buruknya kamu bisa mengambil keputusan. Kamu bisa menjadi sosok pemimpin, ya. Ibaratnya pemikiranmu sekarang sudah realistis, pemikiranmu kritis, bahkan ibaratnya bisa mengambil keputusan. Baik buruknya ke depan akan seperti apa, rencana apa yang akan saya lakukan. Jadi mimpi dengan tindakanmu sudah sinkron di sini, ya, sudah sinkron. Kita akan lihat lagi kartu berikutnya. Semesta menyiapkan apa untuk dirimu? Di sini, ya, semesta menyiapkan kartu di mana masa-masa sulitmu, ya, masa-masa terpurukmu, lika-liku kehidupanmu memang tidak mudah, ya. Akan ada badai, ya, akan ada angin, tapi itu tidak membuatmu berhenti berjalan. Ibaratnya kamu akan terus melangkah sampai di mana mimpimu akan kamu gapai, sampai di mana harapanmu akan tercapai. Ini hal yang baik yang semesta siapkan di mana kamu tidak terhenti, ya. Kadang segala sesuatunya ketika kita menemukan hambatan, kita sudah pesimis duluan, bahkan langsung berhenti. Tetapi semesta di sini tidak menyuruhmu untuk berhenti. Semesta malah menyiapkan ketegaran hati, ya, kekuatan di dalam dirimu, kekuatan di dalam pikiranmu bahwa kamu mampu melewati masa-masa sulit ini. Sehingga semesta mengingatkan, ya, kamu bisa melangitkan semua doamu, ya, kepada Sang Pemilik hidup. Semesta mengingatkan bahwa semesta mendukungmu, ya. Semesta mendukungmu, kamu tidak sendiri. Kamu bisa melangitkan semua doamu. Kamu minta apa yang kamu butuhkan di dalam hidupmu. Kamu mensyukuri segala sesuatunya. Bahkan kamu ikhlas menjalaninya, maka ke depannya, ya, kamu akan menemukan hari di mana kamu akan menuai. Hari di mana kamu akan mengumpulkan, akan memanen hasil-hasil dari kerja kerasmu, dari usahamu sendiri. Kemudian di sini, ya, seperti yang saya bilang, di balik semua permasalahanmu, ya, kamu akan sampai di puncak, ya, pelan, ya, berjalan pelan tapi pasti. Kamu akan melihat, ya, bagaimana perjalananmu yang begitu jauh, bagaimana angin yang menerpamu, bagaimana kedinginan yang kamu rasakan selama angin itu meniup dirimu, ya. Ibaratnya kamu akan kembali merenungkan dan bersyukur, ya, kepada Sang Pemilik hidup, di mana kamu sudah mampu, ya, melalui perjalanan itu sehingga kamu sudah sampai, ya, di tempat di mana kamu ibaratnya tempat yang tinggi, ya, puncaknya, ibaratnya puncak. Kamu akan melihat perjalananmu yang begitu jauh, nampak terasa berat, tapi kamu mampu melaluinya. Kamu bisa melihat semua mimpimu, ya, yang kamu capai, yang kamu dapatkan, hasil dari keikhlasan, ketekunan, ya. Kamu akan melihat semua itu. Ibaratnya saya bilang tadi, semesta tidak meninggalkanmu. Semesta akan membuatmu terkagum-kagum dengan hasil usahamu sendiri. Memang tidak instan, tetapi ya pasti, pelan tapi pasti. Di balik itu semua, semesta menyiapkan kebahagiaan, keceriaan di dalam dirimu, di dalam keluargamu, di dalam lingkunganmu, orang-orang sekitarmu akan sangat menyayangimu, di mana kesuksesan, ya, terlihat di sini. Nampak bahwa finansialmu akan baik, ya, hatimu akan selalu gembira, perasaanmu tenang, ya, ibaratnya jiwamu tenang, ya. Di sini nampak bahwa hasil usahamu sudah berbuah, bahkan berbuah manis. Kamu akan memetiknya, ya. Maka dari itu pesan semesta, tetap kamu harus lebih
kembali bersyukur ya, bersyukur kepada Sang Pemilik hidup untuk semua tantangan yang sudah kamu lalui, keberhasilan yang kamu dapatkan ya. Ibaratnya bersyukur untuk semesta yang selalu mendukungmu dan kepada Sang Pemilik hidup yang sudah selalu memberikan jalan keluar untuk segala permasalahan-permasalahanmu. Sampai di sini dulu. Kita akan ketemu di zodiak-zodiak selanjutnya. Terima kasih.